Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Afifah dari PAI Reguler E. Di sini saya ingin menjelaskan rangkuman akidah yang berjudul Iman kepada Allah dan implementasinya dalam kehidupan. Baik, apa yang dimaksud dengan rukun? Rukun yaitu aqwa syai'in fil bina awil fil mabna, yang artinya sesuatu yang paling kuat dalam sebuah bangunan. Semua bagian-bagian bangunan itu bersandar kepadanya. Kalau kehidupan manusia itu diibaratkan sebagai bangunan, maka tentu saja manusia menginginkan bangunan kehidupan itu yang bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarga, dan masyarakat. Dan tidak hanya bermanfaat bagi kehidupan di dunia saja, akan tetapi juga saat ia berada di akhirat kelak. Maka tentu saja agar betul-betul bermanfaat bangunan kehidupan manusia itu, maka harus benar-benar dibangun di atas asas yang kuat, tiang-tiang yang menyangga, yang kuat, tidak lain dan tidak bukan yaitu dengan rukun iman. Allah menjadikan rukun iman kepada Allah di urutan yang pertama karena ada tujuannya, yaitu bahwa rukun-rukun yang lainnya pun harus bersandar pada rukun iman yang pertama. Iman kepada Allah harus dijadikan landasan yang sangat kuat, karena iman kepada yang lainnya akan menjadikan sebagai pijakan. Jika dibangun di atas pondasi yang kuat, maka kehidupan itu akan memberikan manfaat pada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Semua manusia akan mengalami kerugian kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka kehidupan yang seperti itu insya Allah akan diberikan keuntungan, karena iman dalam arti sebenarnya yaitu pasti akan menyuruhnya untuk beramal soleh dan siap menerima dan memberi teguran dengan ikhlas. Maka tetap orang-orang yang beriman berada dalam keberuntungan. Iman menurut ulama adalah pembenaran dalam hati. Kalau kita beriman, maka kita membenarkan bahwa Allah lah yang patut disembah, diucapkan dengan lisan. Kalau kita yang membenarkan dalam hati, maka sudah pasti kita akan mengucapkannya. Kalau kita benar-benar beriman, maka pasti diiringi dengan pembuktian yang dilakukan oleh anggota tubuhnya, dengan cara perintahnya ditaati dan larangannya dihindari oleh anggota tubuhnya. Jika kita hanya mengalami dengan hati saja, sedangkan kalian menyimpang dan tidak diikuti dengan pembuktian, maka tidak termasuk dalam kategori iman yang benar. Iman kepada Allah juga berarti yaitu kita percaya dan pengakuan kita di dalam hati diucapkan dengan lisan dan dikerjakan dengan anggota badan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qawlu bil lisan wa amalu bil arkan. Iman kepada Allah juga merupakan suatu keyakinan yang mendasar. Tanpa adanya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang tidak akan beriman kepada yang lain, seperti beriman kepada malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul Allah, dan hari kiamat. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazala ala rasulihi wal kitabil ladzi unzila min qabli wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan tujuan untuk beriman kepada Allah yaitu agar kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa. Dan yang terakhir, agar kita mengetahui apa yang dilarang dan apa yang tidak dilarang. Baik dari ayat dan hadis tadi menempatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada urutan pertama. Tentu saja ialah karena memang iman kepada yang lainnya, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya,
dan kepada yang lain-lainnya itu sama sekali tidak bermanfaat tanpa adanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rukun-rukun yang lain itu harus bersandar kepada rukun yang pertama, yaitu rukun iman kepada Allah. Karena ia sebagai asas atau pondasi dan rukun iman itu sendiri. Maka iman kepada Allah Subhanahu wa taala harus benar-benar diutamakan. A'zamul imani, itu betul-betul iman yang menepati, kekuatan yang amat sangat wajar dan harus senantiasa dijadikan landasan yang sangat kuat, karena iman kepada yang lainnya akan menjadikannya sebagai pijakan yang kuat. Tentu saja kalau iman sudah dibangun di atas yang amat kuat, maka bangunan kehidupan itu akan memunculkan kemaslahatan yang luar biasa, bermanfaat bagi kehidupan sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Adapun iman kepada Allah yang benar harus memiliki 4 hal. Yang pertama, iman kepada eksistensi Allah, iman kepada wujud Allah, iman kepada keberadaan Allah. Jadi sama sekali tidak dihanggapi keraguannya. Bukan berarti yang tidak terlihat itu tidak ada. Keteraturan alam semesta ini sangat membuktikan bahwa Allah itu ada. Yang kedua yaitu mengimani rububiyatullah, Allah sebagai Rabbul Alamin, Allah yang menciptakan manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya. Allah lah yang memiliki apa yang telah diciptakannya itu. Allah yang mengatur segala urusan makhluk-makhluknya. Dan yang ketiga yaitu Allah sebagai uluhiyah, yaitu kita mengimaninya hanya Allah saja yang berhak disembah, tidak ada yang lain yang patut disembah. Karena semua hanyalah ciptaan Allah, maka segala perintah Allah harus kita dengar dan kita patuhi. Dan yang terakhir yaitu iman kepada asma dan sifat Allah. Kita meyakini bahwa asma dan sifat Allah sempurna, Allah maha indah. Maka dari itu kita tidak boleh menolak satupun dari asma dan sifat Allah. Kalau kita sudah beriman, kita tidak melakukan tamsil, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.